Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan praktikum IPA di SD modul 2 dengan judul makanan. Kegiatan praktikum 1 yaitu jenis zat dalam makanan. Pengelompokan bahan makanan. Tujuan praktikum mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan gizinya. Berdasarkan kandungan gizinya, pengelompokan makanan terbagi atas sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Contoh bahan makanan berdasarkan kandungan gizi diantaranya minyak zaitun yang mengandung lemak, keju yang mengandung lemak, telur yang mengandung protein, tahu yang mengandung protein, dan tempe yang mengandung protein. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ubi dan nasi. Dan yang mengandung vitamin yaitu buah belimbing, timun, alpukat, dan wortel. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan menjaga fungsi tubuh. Masing-masing memiliki peran dan sumber yang berbeda. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Zat ini terdiri dari gula, pati, dan serat yang berasal dari tumbuhan. Protein merupakan zat pembangun yang terdiri dari asam amino, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Lemak merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ tubuh, terdiri dari lemak jenuh dan tak jenuh. Sedangkan vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk mengatur berbagai proses metabolisme. Pengelompokan sayuran. Tujuan praktikum ini yaitu mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Pengelompokan sayuran berdasarkan macamnya terbagi menjadi kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Di sini ada beberapa jenis sayuran. Pertama ada kol. Jenis sayuran yang berasal dari daun dan termasuk ke dalam vitamin. Kedua ada terong, jenis sayur yang termasuk ke dalam buah dan termasuk vitamin. Tomat, jenis sayur yang berasal dari buah dan termasuk ke dalam vitamin. Yang keempat ada wortel, jenis sayuran yang berasal dari umbi dan termasuk ke dalam vitamin. Yang terakhir ada kentang, jenis sayuran yang berasal dari umbi-umbian dan termasuk ke dalam karbohidrat. Contoh selanjutnya ada tauge yang termasuk dalam kelompok sayuran tunas, buncis yang termasuk kelompok sayuran kacang-kacangan, kacang panjang termasuk kelompok sayuran kacang-kacangan, kemudian kangkung yang termasuk kelompok sayuran daun, serta bayam yang juga termasuk kelompok sayuran daun. Pemanfaatan beragam jenis sayuran dalam pola makan sehari-hari mendukung prinsip gizi seimbang dan kesehatan jangka panjang. Sayuran daun adalah jenis sayuran yang dikonsumsi bagian daunnya. Sayuran buah adalah sayuran yang dikonsumsi bagian buahnya, biasanya berasal dari bunga yang telah dibuahi. Sayuran akar atau umbi merupakan sayuran yang dimakan bagian akar atau umbinya yang tumbuh di dalam tanah. Sayuran kacang-kacangan merupakan sayuran yang berasal dari famili Leguminosae, dimanfaatkan biji atau polongnya. Sayuran tunas merupakan sayuran yang dikonsumsi bagian tunas muda atau kuncupnya.
Menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan praktikum ini yaitu membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang mau buat sop. Nah, ini bahannya sop ikan ya. Ini bahannya ada kentang dan wortel. Sop ikan adalah contoh menu yang sangat cocok untuk prinsip 4 sehat 5 sempurna karena mengandung berbagai unsur gizi penting dalam satu sajian. Unsur gizi yang terkandung berupa karbohidrat seperti kentang dan lauk pauk seperti ikan sebagai sumber protein hewani, serta sayur-sayuran seperti wortel, buah sebagai pelengkap dan disajikan terpisah, serta susu yang dapat dikonsumsi sebagai minuman pendamping setelah makan. Menu yang kedua adalah tumis ikan teri dan sop sayur. Bahan yang digunakan adalah ikan teri nasi atau teri Medan, kentang, sayur kol, dan wortel. Buah dan susu sebagai pelengkap. Menu masakan ini sudah memenuhi semua unsur dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, di mana nasi sebagai karbohidrat, ikan teri sebagai protein, sayur sebagai vitamin, buah sebagai vitamin, dan susu sebagai pelengkap gizi. Pemahaman tentang klasifikasi sayuran, zat gizi, dan prinsip makan sehat sangat penting untuk mendukung pembelajaran gizi dan praktik hidup sehat. Dengan mengaitkan teori gizi dengan masakan sehari-hari, kita dapat membentuk kebiasaan makan yang bergizi dan seimbang.